Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 3 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Kalian persiapkan buku 4B dan buku catatan kalian ya. Okay, but before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Lalu yang kedua, kita juga akan belajar mengenai poster menghemat energi. Nah, nanti kalian juga akan Bu Ega minta untuk melakukan survei pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, yang pertama adalah hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Sekarang kita membahas mengenai hak dan kewajiban apa saja nih yang bisa kita lakukan dalam menghemat energi listrik atau menggunakan energi listrik. Kalian boleh mencatat ini ya anak-anak. Oke, Bu Ega bacakan. Kita mempunyai hak untuk menggunakan energi listrik. Yang pertama, kita dapat menggunakan energi listrik untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, kita menyalakan lampu ketika keadaan di dalam rumah gelap. Yang ketiga, menyalakan televisi untuk menonton berita atau kartun kesukaan. Yang keempat, kita juga berhak menggunakan listrik untuk mengisi daya baterai ponsel. Dan yang kelima, kita juga berhak menggunakan listrik untuk mengisi daya komputer sebagai media belajar di rumah. Nah, selain kita mempunyai hak dalam menggunakan energi listrik, kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan dalam menggunakan energi listrik nih. Yang pertama, kita wajib menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, kita juga wajib mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga, kita wajib mematikan televisi jika tidak digunakan. Dan yang keempat, kita wajib mencabut kabel yang terhubung dengan stop kontak jika sedang tidak digunakan. Jadi intinya, kita harus menggunakan listrik dengan bijak atau sesuai kebutuhan kita saja. Misalnya siang hari nih, kok lampu di rumah kita nyala semua, padahal cahaya dari matahari aja udah cukup. Berarti itu kita tidak melaksanakan kewajiban kita dalam menggunakan energi listrik. Hak dan kewajiban terhadap penggunaan listrik harus dilakukan secara seimbang, supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain penggunaan listrik, kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban terhadap penggunaan minyak bumi. Berikut penjelasannya. Nah, ini adalah hak dan kewajiban kita dalam menggunakan minyak bumi. Yang pertama, kita berhak memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, kita juga berhak memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar diesel atau mesin-mesin pabrik. Yang ketiga, kita juga berhak memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan baku pembuat plastik dan karet. Yang keempat, kita berhak memanfaatkan minyak bumi sebagai gas LPG dengan cara mengolahnya terlebih dahulu. Dan yang kelima, kita berhak memanfaatkan minyak bumi sebagai kerosin atau bahan bakar mesin jet. Lalu, kewajiban apa yang harus kita lakukan dalam menggunakan minyak bumi? Yang pertama, kita wajib membantu dan mengupayakan penghematan minyak bumi. Tidak boleh boros-boros. Lalu yang kedua, kita juga wajib mengurangi pemakaian kendaraan pribadi agar lebih hemat bahan bakar. Yang ketiga, kita mulai memanfaatkan fasilitas kendaraan umum. Yang keempat, kita harus mulai bersepeda atau berjalan kaki ketika jarak berpergian tidak terlalu jauh. Lalu yang kelima, mulai menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi untuk membangkitkan listrik. Dan yang keenam, kita juga wajib menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kita menghemat penggunaan listrik, itu berarti kita sudah melakukan kewajiban kita dalam menggunakan minyak bumi. Dua sekaligus tuh. Double kill.
Sumber energi yang ada di bumi memang untuk dimanfaatkan manusia, namun kita juga berkewajiban untuk menjaga keberadaannya agar alam tetap lestari. Selain penggunaan listrik, kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban terhadap penggunaan air. Berikut penjelasannya. Pada beberapa video sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan air ya anak-anak. Oke, berikut adalah hak dan kewajiban dalam menggunakan air. Yang pertama, kita berhak menggunakan air sebagai air minum. Lalu yang kedua, kita berhak menggunakan air untuk memasak. Yang ketiga, kita berhak menggunakan air untuk mandi. Dan keempat, kita berhak menggunakan air untuk mencuci. Dan yang kelima, kita berhak menggunakan air untuk menyiram tanaman. Masih banyak lagi hak kita dalam menggunakan air bersih ya. Tadi 5 itu hanya contoh yang Bu Ega berikan. Nah, lalu kewajiban apa nih yang kita harus lakukan dalam menggunakan air? Yang pertama, kita tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Lalu yang kedua, kita harus mematikan keran jika sudah tidak digunakan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga kelestarian air dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai atau ke sumber air lainnya. Nah, sekarang kita belajar tentang poster yuk. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia, kalian sudah belajar mengenai poster ya. Jika kalian perhatikan poster yang ada di layar, poster tersebut bertujuan untuk mengajak menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu ketika tidak diperlukan ya. Pada poster tersebut ada tulisan hemat energi dan gambarnya adalah gambar lampu serta stop kontak yang terlepas. Nah, itu adalah ajakan untuk kita untuk selalu menggunakan listrik dengan bijak. Nah, sekarang Bu Ega punya tugas untuk kalian. Ya, bukalah buku tema 4B halaman 99. Lakukanlah survei tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi di rumahmu. Contohnya seperti ini. Bu Ega telah melakukan survei nih di rumahnya Bu Ega. Nah, saat Bu Ega survei, ternyata ketika memasak nasi dengan penanak nasi, Ibu Bu Ega selalu menggunakan air panas agar nasi cepat matang. Cara ini dapat menghemat energi dan biaya listrik. Lalu yang kedua, setiap ba'da maghrib atau setelah maghrib, Bu Ega dan keluarga Bu Ega selalu menonton TV bersama di ruang keluarga. Selain mempererat hubungan, cara ini juga dapat menghemat energi dan biaya listrik. Nah, itu contohnya. Sekarang kalian lakukanlah survei di rumahmu. Bagaimana sih keluargamu dalam menggunakan energi? Apakah mereka sudah melakukan kewajibannya atau hanya melaksanakan haknya saja? Nah, kalian buat seperti ini. Dalam bentuk cerita saja poin-poin 1, 2, seperti itu ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Karena minggu depan sudah akan dilaksanakan PTS, kalian persiapkan dengan baik. Oke? Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Selalu terapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.